saya Dini Maulida, saya dari jurusan PGMI kelas 5D dengan NIM 23810701111. Nah, di sini saya akan membuat video jawaban UAS mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dan Teknologi Masyarakat oleh dosen pengampu yaitu Bu Nur Atiko, MPD. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu rencana pembangunan tempat pembuangan akhir atau TPA sampah modern di Kabupaten X mempresentasikan persoalan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan interaksi kompleks antara sains, lingkungan, teknologi, dan juga masyarakat, atau biasa disebut dengan SETS. Melalui pendekatan SETS, konflik dan potensi sinergi antara komponen tidak dipahami secara terpisah, melainkan sebagai hubungan yang saling mempengaruhi dalam sistem. Nah, untuk yang pertama yaitu ada hubungan antara sains dan masyarakat. Nah, dalam hubungan ini, konflik muncul karena sains memandang resiko pencemaran air, tanah, dan juga bau sebagai variabel yang dapat diprediksi dan dikendalikan melalui kajian hidrologi, uji kualitas air, dan juga AMDAL. Sebaliknya, masyarakat memaknai resiko tersebut berdasarkan pengalaman empirik dan juga trauma kolektif terhadap TPA konvensional, sehingga terjadi kesenjangan epistemik antara pengetahuan teknokratis dan juga pengetahuan kontekstual masyarakat. Namun, hubungan ini juga memiliki potensi sinergi apabila sains dikomunikasikan secara partisipasif, misalnya melalui pelibatan warga dalam pemantauan kualitas air dan juga udara, integrasi pengetahuan lokal, dan juga kajian ilmiah yang dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkaya kualitas pengambilan keputusan. Oke, yang kedua itu ada hubungan teknologi dan juga lingkungan. Nah, konflik pada hubungan ini terlihat ketika teknologi TPA modern lebih menekankan efisiensi pengelolaan sampah tanpa mempertimbangkan secara memadai daya dukung lingkungan setempat, khususnya lahan pertanian produktif, atau bahkan ketergantungan berlebihan pada teknologi juga beresiko menciptakan rasa aman semu apabila terjadi kegagalan sistem seperti kebocoran lindi. Meskipun demikian, teknologi juga membuka peluang sinergi dengan lingkungan melalui penerapan sanitary landfill. Nah, sistem pengolahan lindi berlapis dan juga pemanfaatan gas metana sehingga sampah tidak lagi dipandang sebagai beban ekologis, melainkan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Oke, yang selanjutnya itu ada hubungan antara sains dan teknologi. Nah, konflik antara sains dan teknologi dapat terjadi ketika data ilmiah tidak diterjemahkan secara tepat ke dalam desain teknologi, sehingga muncul ketidaksesuaian antara kondisi geologis lokal dan juga sistem TPA yang dibangun. Selain itu, rekomendasi ilmiah sering kali berbenturan dengan keterbatasan anggaran dan juga kapasitas operasional teknologi. Namun, ketika keduanya berjalan selaras, sains berperan sebagai fondasi normatif dan juga empiris dalam merancang teknologi yang adaptif. Nah, sementara teknologi menjadi sarana konkret untuk mengaktualisasikan temuan ilmiah dalam konteks sosial yang nyata. Oke, yang selanjutnya itu ada hubungan teknologi dan masyarakat. Dalam hubungan ini, konflik muncul ketika teknologi TPA dipersepsi masyarakat sebagai instrumen pemaksaan kebijakan yang dirancang secara top-down, tanpa melibatkan publik. Nah, stigma negatif terhadap TPA menyebabkan resistensi sosial, meskipun teknologi yang digunakan lebih maju. Namun, sinergi dapat tercipta apabila masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi teknologi. Teknologi yang memberikan manfaat langsung seperti penciptaan lapangan kerja, bahkan sistem pengelolaan sampah terpadu dapat meningkatkan legitimasi sosial dan juga penerimaan masyarakat. Oke, yang terakhir itu ada hubungan antara lingkungan dan juga masyarakat. Nah, konflik antara lingkungan dan juga masyarakat terjadi ketika degradasi lingkungan akibat TPA berpotensi mengancam kesehatan, mata pencaharian, dan juga ketahanan pangan warga sekitar, sehingga memunculkan ketidakadilan ekologis akibat distribusi resiko yang tidak merata. Namun, hubungan ini juga memiliki potensi sinergi karena lingkungan yang terjaga merupakan persyaratan utama bagi kualitas hidup dan juga keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat. Nah, kesadaran ekologis warga dapat berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap pengelolaan TPA agar tetap berada dalam batas-batas keberlanjutan. Oke, baik, di sini
Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jawabannya pembelajaran teknologi tepat guna yang dilakukan oleh guru A dan guru B menunjukkan perbedaan pendekatan yang signifikan, terutama dalam pencapaian ranah afektif dan juga pengembangan kreativitas siswa. Perbedaan ini turut menentukan sejauh mana esensi kreativitas dalam sains, teknologi, dan juga masyarakat dapat diwujudkan dalam proses pembelajaran. Oke, yang pertama itu ada pendekatan guru A yang bersifat representasional. Melalui pembuatan poster biodigester, mampu menumbuhkan kesadaran dan juga minat awal siswa terhadap teknologi yang ramah lingkungan. Namun, keterlibatan emosional siswa masih terbatas karena tidak berhadapan langsung dengan permasalahan nyata. Kreativitas yang berkembang cenderung bersifat reproduktif, yaitu mengolah kembali informasi dalam bentuk visual, sehingga belum mendorong kemampuan pemecahan masalah secara ilmiah dan juga teknologis. Nah, sebaliknya, dengan pendekatan guru B yang berbasis pengalaman dan juga pemecahan masalah melalui proyek pembuatan prototipe penyaring air, mampu mengembangkan ranah afektif hingga tahap internalisasi nilai, seperti kepedulian dan juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Keterlibatan langsung dengan masalah nyata menumbuhkan empati kerjasama dan juga ketekunan. Baik dari sisi kreativitas siswa didorong untuk berpikir kreatif dan juga inovatif melalui proses merancang, mencoba mengevaluasi hingga memperbaiki alat yang dibuat. Nah, perbedaan utama kedua pendekatan terletak pada tingkat keterlibatan siswa dan juga jenis kreativitas yang dikembangkan. Pendekatan guru A lebih bersifat kognitif atau bahkan pasif, sedangkan pendekatan guru B bersifat aktif dan juga reflektif. Oleh karena itu, pendekatan guru B itu lebih mencerminkan esensi kreativitas dalam SETS karena mengintegrasikan prinsip sains, penerapan teknologi sederhana, kepedulian lingkungan, serta kebutuhan masyarakat secara kontekstual dan juga bermakna. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jawabannya indikator pencapaian pembelajaran dalam modul ajar IPAS kelas 5 dengan tema pemanfaatan sumber daya alam yang berbunyi, siswa mampu menyebutkan 3 jenis teknologi tepat guna dalam memanfaatkan sumber daya air. Memiliki kelebihan dari sisi kejelasan, rumusan, dan juga kemudahan asesmen. Nah, kata kerja operasional menyebutkan sesuai dengan capaian awal pembelajaran dan juga relevan untuk pengenalan konsep teknologi tepat guna pada peserta didik kelas 5. Namun, jika ditinjau dari prinsip penyusunan modul ajar berbasis kurikulum merdeka serta pendekatan SETS, indikator tersebut masih memiliki keterbatasan. Indikator ini hanya menuntut kemampuan kognitif tingkat rendah atau biasa disebut dengan LOTS, sehingga belum mendorong siswa untuk berpikir kritis, mengaitkan konsep dengan konteks lingkungan nyata, serta memahami peran teknologi dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, indikator tersebut belum menunjukkan keterpaduan unsur sains lingkungan dan juga masyarakat secara eksplisit, sehingga esensi pembelajaran kontekstual dan juga bermakna belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, indikator perlu dirancang ulang agar selaras dengan karakteristik modul ajar yang menekankan pembelajaran mendalam dan juga HOTS. Indikator yang lebih sesuai dapat dirumuskan sebagai berikut. Eh, ini indikator yang sudah diubah ya. Jadi gini, siswa mampu menganalisis permasalahan pemanfaatan sumber daya air di lingkungan sekitar serta merancang solusi sederhana berupa teknologi tepat guna dengan mempertimbangkan prinsip sains dampak terhadap lingkungan dan juga manfaatnya bagi masyarakat. Nah, baru indikator ini menggunakan kata kerja operasional, menganalisis, dan juga merancang yang menunjukkan capaian kognitif tingkat tinggi serta selaras dengan tujuan pembelajaran IPAS yang integratif. Nah, untuk mendukung indikator tersebut, kegiatan pembelajaran dalam modul ajar dapat dirancang berbasis proyek dan juga dalam kegiatannya itu guru bisa memfasilitasi siswa untuk mengamati permasalahan nyata terkait sumber daya air di lingkungan sekitar, sekolah, atau rumah seperti air keruh atau keterbatasan air bersih. Selanjutnya, siswa itu diajak berdiskusi dalam kelompok untuk mengidentifikasi penyebab masalah berdasarkan konsep sains, kemudian merancang dan juga membuat model teknologi tepat guna sederhana, misalnya alat penyaring air dari bahan bekas. Nah, untuk pada akhir yaitu siswa mempresentasikan hasil karyanya dan juga melakukan refleksi terhadap dampak teknologi terhadap bagi lingkungan dan juga kehidupan masyarakat.
Nah, melalui indikator dan juga kegiatan pembelajaran tersebut, integrasi pendekatan SETS dapat terlihat secara jelas, yaitu sains melalui pemahaman konsep penyaringan air, teknologi melalui perancangan alat sederhana, lingkungan melalui upaya menjaga kualitas sumber daya air, serta masyarakat melalui keterkaitan solusi dengan kebutuhan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian, penyelesaian indikator dan kegiatan dalam modul ajar ini menjadikan pembelajaran IPAS tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga kontekstual siswa sejalan dengan tujuan kurikulum merdeka dan juga pendekatan SETS. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu pendekatan SETS, yaitu Science, Environment, Technology, dan Society, sering dianggap terlalu kompleks untuk diterapkan di jenjang MI atau bahkan SD, karena menuntut pemahaman lintas disiplin serta waktu pembelajaran yang relatif panjang. Argumentasi tersebut perlu dievaluasi secara seimbang dan meninjau sisi yang mendukung maupun yang menolak, serta mempertimbangkan hakikat pembelajaran di MI atau juga SD. Oke, yang pertama itu argumentasi yang mendukung pendapat tersebut. Pendapat yang menyatakan bahwa pendekatan SETS terlalu kompleks memiliki dasar yang cukup kuat bagi peserta didik MI dan SD. Nah, peserta didik MI atau SD berada pada tahap perkembangan operasional konkret, sehingga pembelajaran lintas disiplin yang menuntut analisis abstrak dapat menjadi tantangan. Selain itu, pendekatan SETS memerlukan perencanaan yang matang, keterampilan guru dalam mengintegrasikan berbagai konsep, serta waktu pembelajaran yang lebih panjang dibandingkan pembelajaran konvensional. Dalam kondisi nyata, keterbatasan waktu, sarana prasarana, dan juga kesiapan guru sering menjadi kendala, sehingga penerapan SETS beresiko menjadi tidak optimal dan juga justru membingungkan siswa. Nah, yang kedua itu ada argumentasi yang menolak pendapat tersebut. Dari sisi lain, anggapan bahwa SETS tidak cocok untuk MI atau bahkan SD dapat dipandang kurang tepat. Hakikatnya, pembelajaran di jenjang dasar justru menekankan pembelajaran kontekstual, konkret, dan juga bermakna yang sejalan dengan prinsip SETS. Pendekatan SETS tidak menuntut pemahaman teori yang kompleks, melainkan pengenalan hubungan sederhana antara sains, teknologi, lingkungan, dan juga kehidupan masyarakat. Dengan konteks yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, SETS dapat membantu siswa membangun pemahaman holistik sejak dini serta menumbuhkan sikap peduli lingkungan dan juga sosial. Di sini juga ada pertimbangan antara dua argumen tadi. Nah, berdasarkan kedua sudut pandang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan SETS bukan terlalu kompleks untuk MI atau bahkan SD, melainkan perlu disederhanakan secara pedagogis. Kompleksitas SETS terletak pada desain pembelajarannya, bukan pada hakikat pendekatannya. Jika dirancang secara tepat, SETS justru sangat relevan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga kontekstual siswa sejak usia dini. Penyederhanaan SETS dapat dilakukan tanpa menghilangkan esensinya, antara lain dengan menggunakan konteks yang dekat dengan kehidupan siswa, seperti masalah air bersih, sampah, atau bahkan lingkungan sekolah. Guru juga dapat memfokuskan integrasi SETS secara sederhana, misalnya mengaitkan suatu konsep sains dengan satu teknologi dan juga dampaknya bagi lingkungan serta masyarakat. Selain itu, pembelajaran dapat dikemas melalui aktivitas atau proyek sederhana, seperti membuat alat penyaringan air dari bahan bekas dengan menekankan proses berpikir dan juga pengalaman belajar dibandingkan produk akhir. Nah, integrasi SETS pun cukup dimasukkan ke dalam tema atau mata pelajaran yang ada tanpa harus berdiri sebagai pendekatan yang terpisah. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kelima, yaitu di sini saya akan memaparkan rancangan model pembelajaran inovatif berbasis pendekatan SETS dalam bentuk proyek kelas yang berjudul Sekolah Bebas Sampah Plastik dari Masalah Menuju Kreasi. Oke, baik, permasalahan yang diangkat dalam proyek ini adalah banyaknya siswa yang mengonsumsi jajanan dengan kemasan plastik sehingga menyebabkan penumpukan sampah plastik di lingkungan sekolah. Kondisi ini berdampak pada kebersihan, kesehatan, dan juga rendahnya kesadaran siswa terhadap pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukanlah pembelajaran yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan juga tindakan nyata siswa. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran.
Nah, dari proyek ini adalah agar siswa mampu mengidentifikasi permasalahan sampah plastik di lingkungan sekolah, menganalisis dampaknya terhadap lingkungan dan juga kesehatannya apa, serta merancang solusi kreatif berbasis teknologi sederhana. Nah, selain itu, proyek ini bertujuan menumbuhkan sikap peduli lingkungan dan juga tanggung jawab sosial pada peserta didik. Oke, pembelajaran ini dilaksanakan menggunakan model Project Based Learning dengan pendekatan SETS. Pada tahap sains, siswa itu mempelajari sifat dan juga jenis plastik serta dampaknya terhadap lingkungan melalui diskusi dan juga video pembelajaran. Nah, pada tahap environment, siswa itu melakukan observasi langsung terhadap kondisi sampah plastik di lingkungan sekolah dan juga mencatat hasil temuan mereka. Selanjutnya, pada tahap teknologi, siswa itu merancang dan juga membuat produk kreatif dari sampah plastik seperti ekobrik, pot tanaman, atau tempat pensil menggunakan alat dan bahan sederhana. Pada tahap society, siswa itu diajak untuk menyusun kampanye yaitu sekolah bebas sampah plastik melalui poster atau slogan, kemudian mempresentasikannya kepada warga sekolah. Nah, kegiatan di akhir itu dibarengi dengan refleksi untuk mengevaluasi perubahan perilaku dan juga manfaat proyek bagi lingkungan sekolah. Asesmennya dalam pembelajaran ini meliputi asesmen pengetahuan melalui tes lisan atau tulisan tentang dampak sampah plastik. Dan yang kedua itu ada asesmen keterampilan melalui penilaian proses dan juga produk hasil kreasi siswa. Yang ketiga itu ada asesmen sikap melalui observasi, sikap peduli lingkungan, kerjasama, dan juga tanggung jawab siswa selama proyek berlangsung. Nah, melalui proyek ini, integrasi SETS terlihat secara utuh, yaitu sains melalui pemahaman dampak plastik, teknologi melalui pemanfaatan sampah plastik menjadi produk berguna, lingkungan melalui upaya menjaga kebersihan sekolah serta masyarakat melalui peran aktif warga sekolah dalam mengurangi sampah plastik. Oke, baik, dapat disimpulkan model pembelajaran yang berjudul Sekolah Bebas Sampah Plastik dari Masalah Menuju Kreasi merupakan pembelajaran kontekstual dan juga bermakna yang tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep IPAS, tetapi juga membentuk kreativitas, kepedulian lingkungan, dan juga tanggung jawab sosial siswa. Model ini sejalan dengan tujuan pendidikan dasar dan juga pendekatan SETS. Oke, baik, cukup sekian jawaban UAS saya disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.